Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Untuk kesempatan ini kita akan mencoba untuk membuat pupuk organik cair dengan memanfaatkan bahan baku berupa air cucian beras, ya, yang nantinya dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanaman azolla maupun tanaman-tanaman lainnya yang kita miliki. Ya, untuk membuat pupuk cair organik dari air cucian beras itu kita membutuhkan beberapa bahan, diantaranya adalah air cucian beras sebanyak 1 liter, ya. Kemudian kita juga membutuhkan EM4 sebagai starter untuk melakukan proses fermentasi, ya. Dan yang terakhir kita juga membutuhkan molasses. Ya, oke guys, jadi kita langsung saja ke cara pembuatan daripada pupuk organik dari air cucian beras, ya. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa air cucian beras ini sebanyak 1 liter merupakan air cucian beras yang pertama, ya. Jadi kita langsung saja pada pembuatannya. Pertama-tama itu kita membutuhkan molasses, ya. Molasses ini kita ambil sebanyak 1 sendok makan. Sebanyak 1 sendok makan. Ya, dan kita aduk. Molasses ini berfungsi sebagai sumber energi bagi bakteri yang terdapat di dalam EM4. Ya, jadi sekali lagi bahwa molasses ini merupakan sumber energi bagi EM4 yang merupakan mikroorganisme yang berperan di dalam proses fermentasi daripada air beras ini, guys. Ya, jadi kita aduk sampai rata. EM4, ya, EM4 sebanyak 1 sendok makan, ya. EM4 ini merupakan starter atau agen utama di dalam proses fermentasi daripada air cucian beras ini, guys. Jadi kita aduk sampai rata. Semakin teraduk maka kualitas pupuk cair organik yang kita hasilkan itu akan semakin baik. Ya, sahabat literasi, jadi selanjutnya, ya, air cucian beras yang tadi kita telah campurkan dengan molasses dan EM4. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tempat fermentasi. Ya, jadi di sini saya menggunakan jergen, ya, jergen kapasitas 5 liter. Jadi saya akan campurkan dengan bahan yang telah saya fermentasi beberapa hari yang lalu, ya. Kita masukkan ke dalam. Kemudian kita fermentasikan minimal 3 kali 24 jam, ya. Itu sudah dapat kita gunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman azolla maupun tanaman-tanaman yang lain. Ya, sahabat literasi, ya, pupuk organik dari air cucian beras ini itu sangat baik kita gunakan untuk tanaman, ya, karena mengandung
zat-zat hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan daripada tanaman yang kita miliki di rumah. Ya, ada beberapa zat hara utama yang dibutuhkan oleh pertumbuhan daripada tanaman yang ada di dalam air beras ini, yang terkandung di dalam air beras ini. Jadi proses fermentasi yang kita lakukan itu tujuannya untuk mempertahankan kualitas atau unsur hara yang ada di dalam air beras, ya, sekaligus untuk meningkatkan unsur hara yang ada di dalamnya dengan proses fermentasi tadi. Ya, sahabat literasi, selama proses fermentasi berlangsung, tentunya akan terbentuk gas di dalam media fermentasi ini. Ya, jadi kita lakukan proses penguapan. Jadi kita keluarkan udaranya itu minimal sekali dalam 1 kali 24 jam. Ya, tujuannya untuk menguapkan gas yang terbentuk pada proses fermentasi air beras yang kita lakukan. Untuk pemanfaatan daripada pupuk cair organik yang telah kita fermentasi ini, ya sahabat literasi, untuk pemanfaatan daripada pupuk cair organik yang telah kita fermentasikan tadi, untuk tanaman azolla itu bisa kita langsung tebarkan pada media budidaya azolla yang kita miliki. Ya, kita bisa langsung tuangkan, ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk tanaman sayur-sayuran maupun untuk bunga, tanaman hias yang ada di rumah, ya, untuk pengaplikasiannya, jadi 100 ml pupuk cair organik yang telah kita fermentasi itu kita encerkan dengan menggunakan air sebanyak 10 liter. Ya, saya sarankan di sini kita menggunakan air sumur, ya, maupun air kolam pemeliharaan ikan misalnya. Ya, itu sangat bermanfaat. Jadi saya tidak menyarankan untuk kita melakukan proses pengenceran pupuk cair organik ini dengan menggunakan air PDAM misalnya, ya, karena kita menghindari matinya bakteri akibat kaporit yang mungkin ada pada air PDAM. Sahabat literasi, ya, kiranya sampai di sini video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.